Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang melaksanakan tugas dengan setia tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video ini saya ingin berbagi satu informasi di mana informasi ini adalah informasi yang sangat penting dan diidam-idamkan oleh para honorer, yaitu tentang pengangkatan honorer ya menjadi CPNS 2023, tentunya dengan kriteria tertentu berdasarkan payung hukum yang ada. Bapak Ibu simak videonya, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu tampil di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Tenaga honorer dengan kriteria tertentu ternyata bisa diangkat jadi CPNS 2023. Jangan khawatir bila saat ini Anda masih berstatus sebagai tenaga honorer. Masih ada cara untuk bisa jadi ASN, yakni melalui CPNS 2023. Namun, untuk bisa diangkat sebagai CPNS 2023, tentunya tenaga honorer harus memenuhi beberapa kriteria, termasuk kelengkapan dokumen. Sebagaimana diketahui, pemerintah bakal menghapus status tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang, itu tepatnya 28 November 2023. Meski demikian, tenaga honorer tetap memiliki kesempatan untuk bisa menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Adapun pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS ini sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005. Nah, tentunya ini Bapak Ibu merupakan satu dasar hukum yang kuat tentang pengangkatan honorer non-ASN menjadi CPNS apabila diterapkan oleh pemerintah. Berdasarkan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Ketentuan honorer dihapus ini juga tertuang dalam pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Instansi pemerintah juga diberi kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menuntaskan permasalahan tenaga honorer yang diatur melalui peraturan pemerintah. Berikut adalah syarat honorer bisa diangkat menjadi CPNS, adalah memenuhi kriteria usia dan masa kerja. Pertama, tenaga honorer usia maksimal 46 tahun dan masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus-menerus. 2. Tenaga honorer usia maksimal 46 tahun dan masa kerja 10-20 tahun secara terus-menerus. 3. Tenaga honorer usia maksimal 40 tahun dan masa kerja 5-10 tahun secara terus-menerus. 4. Tenaga honorer usia maksimal 35 tahun dan mempunyai masa kerja 1-5 tahun secara terus-menerus. Pengangkatan tersebut akan diprioritaskan bagi honorer dengan usia paling tinggi atau dengan masa pengabdian paling lama. Perlu dicatat, kriteria lama masa pengabdian ini tidak diberlakukan bagi pegawai honorer tenaga dokter yang sudah atau sedang bertugas di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah. Selama honorer tersebut masih berusia di bawah 46 tahun dan bersedia ditugaskan di tempat terpencil minimal 5 tahun, maka ia bakal diangkat menjadi PNS atau P3K setelah lulus seleksi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dijelaskan, seleksi itu meliputi seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi. Jadi itulah jenis seleksi yang akan dilalui apabila Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 ini akan diterapkan oleh pemerintah dalam hal pengangkatan ASN, baik PNS maupun P3K. Seleksi ini dipastikan berlaku untuk semua honorer yang ingin diangkat menjadi PNS maupun P3K. Mereka juga wajib untuk mengisi atau menjawab daftar pertanyaan terkait pengetahuan, tata pemerintahan yang baik, dan pelaksanaannya terpisah dari pelamar umum. Daftar pertanyaan yang dimaksud akan disusun oleh tim koordinasi tingkat nasional. Dokumen yang disiapkan saat mendaftar CPNS.
Pertama, scan pas foto latar belakang merah maksimal 200 KB format JPEG atau JPG. Kemudian scan swafoto maksimal 200 KB format JPEG atau JPG. Harus jelas, tidak blur, dan tidak miring. 3. Scan KTP maksimal 200 KB format JPEG atau JPG. Kemudian scan surat lamaran maksimal 300 KB format PDF. 5. Scan ijazah dan serdik ya atau STR maksimal 800 KB format PDF. 6. Scan transkrip nilai maksimal 500 KB format PDF. Dan ketujuh, scan dokumen pendukung lainnya maksimal 800 KB format PDF. Itulah kriteria honorer agar bisa ikut dalam pendaftaran CPNS 2023 serta 7 dokumen yang harus disiapkan untuk daftar ASN. Demikian informasi Bapak Ibu. Jadi dengan informasi ini ya mudah-mudahan kita berdoa kiranya hal ini bisa diterapkan oleh pemerintah supaya semua honorer di tanah air ini bisa teratasi dengan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 untuk pengangkatan menjadi P3K maupun CPNS 2023 ke depan. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.